Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Nah, kamu buka kan ya, kamu foto dulu nih, nanti hadir. Ya, saya hitung ya. Buka mungkin semua ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, saya itu di apa di grup. Ini. Putus ya tadi ya guys. Koneksinya pas Parta ya? Kayaknya sih, makanya beliau hostnya, jadi langsung mati. Hmm. Ini aman Mi, masih perang lu di sana. Oi, masih bang, konflik sini banyak bang. Lu parah banget sih, Mi. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Bisa gak sih gak usah berlebihan, Mi? Konflik antar Timur Tengah. Ajak-ajak si Abi Mi sana konflik, cocok tuh kayaknya. Ya, gue tentara Jepang bang, Imperial bang. Lagi Mi pas itu Sparta. anduk ya, Mi? Ya mbak. Yang Oh, itu putus ya. Iya, Pak. Gak apa-apa.
Kasvila ada Kasvila. Kasvila ada. Pitya, Hadir, Pak. Hilmi, Ada Pak. Siti, Hadir Bapak. Elza, Hadir, Pak. Randi, Hadir, Pak. Ratna, Ratna hadir. Nanda, Manda, Abi, Hadir, Pak. Mbak Ratna lagi kepental Pak Zoom-nya. Lagi join lagi. siapa? Mbak Mbak Ratna Ratna hadir, Zoom-nya Pak. lagi keluar. Kepental tadi saya, Ratna. Semua udah masuk, udah masuk. Belum masuk. Udah masuk, Ratna udah masuk lagi tuh, Pak. Ratna hadir, Pak. Tadi kepental, maaf. Oh, Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas mengenai teknologi dan ada operating operational risk. Jadi kita bahas nanti konsep risiko personal itu apa. Kemudian peristiwa event dari operating risk itu apa saja. Lalu penyebab risiko personal, dampak teknologi, kemudian juga dampak risiko personal, risiko, baik risiko personal, risiko teknologi ya. Dan bagaimana pengelolaan risiko personal dan perhitungan cukupan modal risiko personal. Ya, risiko personal itu ini saya ambilkan dari buku modul semacam level 1, level 2. Jadi risiko personal diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak potensinya proses internal. Proses internal itu seperti bisnis proses ya. Prosedur untuk memproses transaksi A, transaksi B, transaksi C itu tidak berfungsi dengan baik. Apa contohnya? Proses transaksi penerima pegawai baru itu amburadul. Proses untuk mencatat transaksi penjualan amburadul. Mencatat proses transaksi pembelian barang tak jelas itu ya. Dia banyak fraud, menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Itu salah satu dari tidak fungsinya proses internal. Kalau yang terkontrol dalam proses bisnis itu. Nah, itu juga penyebabnya. Dan tidak fungsinya disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau akibat kejadian eksternal. Jadi sebenarnya penyebab risiko personal itu ada 3 penyebab utama. Pertama, karena bisnis proses nggak jalan. Yang kedua, SDM-nya nggak becus, atau tidak pengetahuan kurang, integritas bermasalah. Dan 3, kegagalan sistem. Dan sistem terkait dengan teknologi. Ya. Teknologi. Ya. Itu penyebab utamanya. Kalau eksternal kan sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Tapi kalau sistemnya kuat, bisa aja. Kita sering diserang oleh hacker dari luar. Itu. Kalau pengaman kuat, nggak ada masalah. Itu kalau sistem. Jadi operasional itu pengaruh dari orang, ya, proses, dan sistem. Kalau orangnya punya integritas, ya, udah moral yang ada, kompetensi nggak ada, itu menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jadi beban. Rekrutmen yang nggak beres, orang yang nggak kompeten terima karena pengaruh nepotisme. Itu berdampak kepada kerugian bagi perusahaan. Ini makin banyak pegawai perusahaan itu terima secara nepotisme, makin susah kinerjanya naik. Pasti itu. Pasti. Ini kerana ponakan dia semua, anak-anak dia, anak itu macam-macam lah.
sudah jauh, sudah dekat. Peluang seperti itu susah di pemerintahan. Dan pengalaman saya itu kerja di BUMN. Saya perhatikan kalau pegawai itu hasil rekrutnya yang objektif, biasa enak mengatur. Tapi kalau karena itu diterima karena nepotisme, bapaknya, omnya, kepala cabang, omnya direksi, omnya sianu, itu setengah mati ngaturnya. Susah, setengah mati itu. Belagu banget. Ya. Pengamatan saya itu setelah kerja di BUMN 8 tahun. Ya. Di PNS juga sama. PNS juga sama. Di swasta juga sama. Perguruan tinggi itu kalau pegawainya itu kadang orang sekampung di semua itu manusia itu. Kalau coba dosen mengkritik, cuekin sama dia. Ya. Akibatnya apa? Sekarang tuh pegawai administrasi dari perguruan tinggi swasta terkenal itu kontrak semua itu. Ya. Kontrak semua, lagi tetap. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kerja nggak bisa belagu lagi. Kalau belagu ya diputus kontraknya. Kontraknya. Di kontrak itu sisi perusahaan menguntungkan, sisi koordinasi ke kerja lebih optimal, sisi karyawan kasihan. Ya, kasihan sisi karyawannya. Ya karena apa? Karena penyebab itu karena kita suka merubah sistem kalau terjadi kasus-kasus di mana sistemnya dirubah atau orang dipecat. Ya. Jadi kalau mungkin kasus itu mungkin yang perlu diperbaiki adalah jangan nepotisme aja. Tapi malah sistem rekrutmen dirubah jadi kontrak. Gitu. Kalau di zaman saya mana ada kontrak, nggak ada, tetap semua itu. Pegawai itu tetap semua nggak ada kontrak. Jadi OB yang kontrak, OB ya kontrak. Lebihnya Sapam itu tetap gitu. Di BUMN bank pemerintah tetap semua. Ya, karena banyak keluhan ya, belagu lah macam-macam lah. Saya diperintah saya ini. Saya di bank itu pernah jadi kepala kredit di daerah yang setengah mati itu. Ya. Pegawai itu yang masuknya mulai sianu, belagu banget. Ya. Di perguruan tinggi juga sama, swasta. Oh belagu minta ampun. Kalau dia pemilik catering satu kampung kosong tuh ya, satu kecamatan, satu desa, satu RW itu kosong karena banyak di situ ternyata. Ya. Itu yang penyebabnya itu. Jadi ada 3 penyebabnya. Basic posting nggak beres, orang yang nggak beres, ya. Sistemnya jalankan kacau, itu penyebab 3 ini. Jadi dalam melihat risiko ya, apa yang perlu dilakukan itu? Ya. Pertama ada kesadaran atas risiko, tanggung jawab. Karena SDM itu biang kerok ya. Personal SDM biang kerok. Proses sama sistem. 3 itu biang keroknya. Bagaimana mitigasi risiko personal? 3 itu perhatikan. 3 itu. Kemudian 3 kesadaran tentang manusia itu masih bagaimana meningkatkan kesadaran setiap staf yang ada yang terlibat di perusahaan itu supaya mereka berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan pengamanan dan sebagainya. Dia mengurangi risiko personal, nggak boleh kolusi, boleh nepotisme, boleh korupsi, gitu ya. Itu sekarang KKN itu luar biasa sekarang tuh. Dari level 1 presiden sampai ke bawah tuh, udah ngancur negaranya, ya, ngancur lebur negaranya. Apa tinggal di semua ini. Ya. Nah, apa manfaat penetapan manajemen risiko personal? Pertama, meningkatkan budaya sadar risiko. Ya. Jadi jangan bermain-main dengan peraturan, jangan bermain dengan bisnis, jangan bermain dengan sistem, ya, jangan bermain dengan dengan nepotisme, kokang lingkung dengan pihak saudara, pihak luar dan sebagainya. Meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi personal. Itu sudah pasti. Kalau sadar risiko personal itu turun ya, beban jadi turun. Ya. Bisa tidak menerima karyawan yang berasal dari ponakan direksi, itu mengurangi beban masa depan. Karena dia masuk bukannya jadi benefit bagi perusahaan, di beban malah. Kalau nggak ada dia, malah kerja lebih bagus malah. Ada dia malah tambah parah itu. Ini beban. Ya. Nggak menerima orang tidak kompeten walaupun berasal dari saudara karyawan sendiri, itu lebih bagus. Bagus. Jadi serba susah sekarang ya. Bisa terima yang itu, maka tes saja, tes. Kalau mampu ya terima, kalau enggak
Juga meningkatkan efisiensi tadi itu. Sudah meningkatkan profitabilitas. Sudah pasti ya, profesi meningkat, profit naik. Kemudian penggunaan modal ya optimal karena kinerja bersih ini meningkat, ya. Aset meningkat. Kemudian beban modal juga untuk risiko. Karena kalau risiko makin tinggi, beban modal perbankan itu jadi naik. Sehingga karnya turun. Capital ratio turun. Turun. Ini peristiwa yang menimbulkan operating risk, internal fraud, ya. Kecurangan di dalam ya. Contoh seperti pemakaian komputer sistem, kemudian tidak berwenang, ya, tantangan palsu, tidak mengikuti aturan berlaku, main bypass, ya, terabas saja. Nah itu juga termasuk internal fraud di dalam. Nah pelaku-pelakunya pasti kalau kita urut ke belakang soal rekrutmennya, pasti nggak beres rekrutmennya itu. Ada nggak beres? Pasti kan, ya. Yang nggak sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Ya. Kalau rekrutmennya bagus ya, ketentuan yang berlaku nggak akan muncul seperti itu. Ya. External fraud. Biasanya external fraud itu karena ada pertama kelemahan sistem ya. Yang kedua kerjasama dengan sistem di dalam. Ya, itu bisa juga. Ya, kalau apalagi curangnya itu curang yang rasanya nggak mungkin orang luar tanpa kerjasama di dalam dapat melakukan itu. Pasti dari dalam ikut terlibat. Kalau praktik ketenaga kerjaan, keselamatan kerja. Ya. Misalnya demo menyebabkan operating risk. Demo karena ketidakpuasan. Ketidakpuasan muncul dari mana penyebabnya? Ya karena tidak adil. Tidak adil dari mana? Ya pimpinannya salah rekrut itu. Direksinya rekrut orang partai. Orang partai kan jiwa partai, jiwa kelompok, bukan jiwa kepentingan perusahaan, jiwa kelompok yang diutamakan. Itu orang tertentu yang sifat-sifat apa ego itu yang tidak itu individualistisnya, hanya mementingkan jabatannya sendiri. Itu penyebab juga itu. Bikin demo itu. Jadi memilih pimpinan yang enggak adil ya, yang penipu, pembohong, itu bebannya luar biasa bagi perusahaan. Bisa bangkrut perusahaan yang dia terima sebagai direksi. Bahaya berapa banyak buat bangkrut karena direksinya diambil udah nggak benar itu. Rekrutnya nggak benar. Ya. Orang nggak kompeten jadi direksi Garuda, direksi apa macam-macam, PLN, kemarin Pertamina. Ya. Mungkin karena kualitas pimpinannya direksi nggak benar. Kemudian klaim produk praktik bisnis itu juga karena ada komplain dari customer karena produknya nggak betul, nggak benar ya. Praktik bisnis nggak adil, ada apa pelindung konsumennya banyak dilanggar itu. Ya. Itu menyebabkan operating risk. Kemudian tersertifikat bersih, capital asset risk, contoh kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi ya. Atau bisa juga kualitas gedungnya nggak benar. Ya, sedikit gempa langsung roboh semua. Gangguan bisnis, gangguan sistem, ya, hardware ya, hardware. Eksekusi pengiriman dan manajemen proses. Jadi kesalahan penipuan, salah transfer, ya, salah proses dan sebagainya. Nah, penyebab risiko personal, penyebab risiko itu ya, ini peristiwa menyebabkan risiko personal. Penyebabnya apa? Teknologi, ada tiga ini, teknologi, karyawan, ya, kemudian juga teknologi, karyawan dan sistem ini transaksi sama resensi ini kan sistem. Jadi teknologi, karyawan, hubungan customer, kita aset, gempa bumi dan sebagainya, eksternal fraud dan sebagainya. Nah, kemajuan teknologi itu tidak satu sisi dia positif, sisi negatif. Ya. Kemajuan teknologi itu yang positifnya interest income bisa increase naik. Seperti sekarang kan perbankan itu ya dengan teknologi kan cakupan bisnisnya meluas ya, meluas. Customer-nya meluas, tidak hanya daerah bisa dunia. Ya. Kemudian jenis pendapatannya, kapitalisasi income besar sekali. Ya. Karena teknologi, ya. Jadi expense bisa dikurangi karena karyawan nggak perlu banyak ya, paperless. Kemudian ATM nggak perlu banyak, cukup apa
digital aja, digital bank, digital perbankan, ya. E-banking sudah sangat efisien, ya. Tinggal bayar itu aja, bayar biaya satelit dia, ya. Sedangkan biaya administrasi kan mungkin sangat kecil ya, kecil. Nggak perlu komunikasi karena nggak perlu, ya. Ini oleh sistemnya. Tapi risikonya luar biasa. Risikonya juga menimbulkan dampak yang cukup besar, ya. Dia dari income bisa increase, ya. Dari fee based income bisa naik, interest expense bisa dikurangi, jadi beban administrasi, beban karyawan, beban penyusutan untuk beban sewa, kan nggak perlu gedung, nggak perlu kantor kas. Itu kantor kas penting. Kalau nyewa gedung sebagai karyawan, banyak biaya harus keluarkan. Sekarang kan kantor kas ya sangat efisien, nggak perlu pakai mobil aja. Kalau saya nyewa kantor, beli mobil yang keliling itu udah jadi, ya. Nah, apa pengaruh terhadap all self banking? Ini all self banking improvement to cash management meningkat, ya. Cash management meningkat karena semua electronic banking, ya. Kemudian controller disbursement account juga lebih bagus, ya. Rekonsiliasi account, rekonsiliasi bank dan sebagainya itu, rekonsiliasi rekening bisa melalui aplikasi lebih cepat, ya. All self box, electronic all box, konsentrasi dan seterusnya. Dan juga treasury management software juga lebih meningkatkan pekerjaan dealer, ya. Jadi tadinya banyak agak sedikit manual dan olah data dan sebagainya, sekarang tinggal aplikasi yang bekerja sehingga tinggal baca output, tinggal diinterpretasi, analisis, ya. Itu ADI juga sangat meningkat sekarang. ADI Electronic Data Interchange antar perusahaan, ya. Sudah fasilitas B2B e-commerce, ya. Karena jaringan antara B2B bisa langsung melalui elektronik, ya. Di internet semua bisa serba sangat cepat, ya. Internet billing ya mempercepat proses verifikasi identiti. Wah, ini lebih bagus lagi, ya. Jadi begitu masuk nomor nomor induk penduduk, ya, NIK, langsung keluar semua data, ya. Ini membantu juga small business masuk ke dalam e-commerce, ya. Bisa bekerja, jadi semua masyarakat bisa pinjam uang, tidak perlu ke bank, ya. Cukup di online, sangat bantu sekali. Nah, dampak retail banking apa seperti BPR dan sebagainya, ya. Ini automatic teller machine, ya. ATM ini dulu kan termasuk kemajuan, ya. Sekarang kan mulai berkurang peran. Nggak banyak orang ke ATM, uang tunai udah berkurang, ya. Pakai e-money, jadi mengurangi datang ke ATM. Transfer nggak perlu pakai ATM, pakai e-banking bisa, ya. Kemudian juga setoran nggak perlu lagi ke ATM, ya. Setoran, ya, kalau setoran kan biasa saldo tunai nggak kurang karena masyarakat itu jarang menerima uang tunai, kan. Kalau dia terima uang dari pihak lain, dia suka transfer, sehingga otomatis dia ATM tunai itu berkurang drastis, ya. Dan yang terjadi apa? Nggak ada lagi antrian kan di bank-bank itu untuk transaksi keuangan, nggak ada lagi antrian. Di ATM nggak ada antrian. Habis semua ATM sepi, ya. Paling nanti satu dua, kadang nggak ada antri. Nah, itu menyebabkan penjahat makin merajalela. Makin sepi ATM makin berbahaya. Karena eh, kejahatan itu berasal dari ATM sepi itu, ya. Hati-hati sudah kalau ambil ATM, kalau bisa kalau jalan itu ambilnya di dekat rumah aja, ya, ATM yang aman, jangan di jalan, ya. Kalau perlu banget, ya. Kalau saudara mau perjalanan darat, ke udara, pertimbangan aja uang tunai kepakai selama di jalan, selama tempat tujuan. Kita ambil di ATM dekat rumah yang aman, karena kalau ambil jalan pastikan ATM banyak sepi, sepi, sepi sekali ATM. Jadi ATM jangan ATM yang di luar bank, dekat cabangnya udah sepi, nggak ada narik duit. Di kantor cabang, kalau kita ke kantor cabang di bank itu,
nggak ada pengunjung, sepi, satu dua cuman. Itu menyebabkan efisiensi personal ya, non non apa non interest expense naik, turun. Nah, dampak dari teknologi terhadap revenue dan cost bisa di samping dia itu akan meningkat ya, beban turun, tapi dampak risikonya cukup tinggi lah. Jadi teknologi risiko itu dia dari sisi reduce cost ya. Bukan dari kesalahan sistem karena pakai teknologi, itu bukan teknologi risk tapi operating risk. Operating risk itu timbul karena ada teknologi, kemudian teknologi. Nah, teknologi risk itu hanya muncul pada saat teknologi dipakai tidak bisa mereduce cost. Ya. Dengan adanya teknologi informasi kok masih banyak lembur ya. Bandingan saya dulu di tahun 91 sampai 99 kerja di bank. Dibandingkan sekarang, apa yang terjadi? Sekarang itu makin banyak lembur kerja. Kerja di bank itu atau pulang jam 9 malam. Apapun jenis pekerjaan di bank, pulang jam 9 malam, jam 8 malam pun cepat. Apapun pekerjaan, ya. Satu cabang itu lembur sampai jam 8 malam. Jangan habis pikir separah itu. Padahal teknologi sekarang lebih canggih. Berarti itu teknologi risk tuh. Gagal sistemnya. Ya, itu yang kedua juga eh, dulu dan sekarang itu. Dulu pekerjaan itu cepat selesai. Nggak pernah ngerjain malam tuh nggak ada. Pagi selesai semua. Kecuali bidang tertentu seperti akuntansi. Itu baru lembur itu. Lembur pun juga paling akhir bulan. Akhir bulan. Hari biasa nggak lembur mereka. Memang piket aja, piket normal karena harus menunggu end of day. End of day itu mereka menunggu sampai jam 00 untuk verifikasi semua transaksi apakah udah benar belum. Tapi itu satu orang penting. Kalau banyak 2 orang lah dari tenaga pembukuan aja. Nah, sekarang siapa kerja di bank? Siapa kerja di bank sekarang? Coba kerja di bank. Jadi bank siapa sekarang? Coba kerja di bank apa? Ya, kerja di bank ya. Itu Helmi kerja di mana kamu? Bukan di bank. Saya bukan di bank, Pak. Saya di logistik ekspor impor. Oh, di si apa? Randi kerja di mana? Tidur aja. Saya enggak, Pak. Saya kerja di GoPay, Pak. Di bank. GoPay. Baratna kerja di bank tuh, Pak. GoPay itu apa shift ya? 24 jam ya? Eh, saya masuk pagi pulang sore, Pak. Oh, wait, sorry, bagus ya. Iya, Kalau alhamdulillah. si Ricky siapa? Ricky ya? Filza. Firza kerja di mana? Saya di ini Pak, di perusahaan manufaktur Pak. Betul. Kalau Ratna, Saya kerja di bank Pak. di bank. Coba di pulang jam berapa? Setiap hari pulangnya maghrib. Maghrib jam Hampir 7. maghrib, tapi kadang jam 5. Enggak sih, habis maghrib lah, habis sholat Kamu baru di kantor pulang. pusat? Di kantor pusat. Enggak di cabang Pak. Jadi apa di cabang? Saya jadi pawning appraisal yang Apa tuh? bagian cicil emas dan gadai emas. Gade Mas. Penaksiran emas Pak. Besi, Di besi. bagian marketing Jadi juga sih. besi. Iya, Oh, iya bisa pulang BSI jam betul. bisa pulang jam 5 ya. Iya Pak. Oh, bagus dong ya. Tapi dia sering malam, Pak, kalau pas malam Baratna sering Ini ke sih Pak. kantor. Banyak kan pulang malam atau pulang sore? Kebanyakan pulang malam sih. Pulang malam berarti pulang malam tuh ya. Jangan kebanyakan pulang malam. Dulu kalau saya yang malam itu semakin pembukuan aja. Malam ngapain nih kerjanya? Sampai malam kerjanya apa? Sampai malam Kalau ya biasanya aku ngecek-ngecekin ini juga sih pada data-data nasabah dulu. Jadi besok tuh aku udah bisa tinggal ngehubungin nasabah target mana yang bisa aku gapai. apa Gitu nggak sih. bisa pagi aja kerja? Pagi datang pagi bisa kerjaan kan itu? Ngecek itu. Bisa juga sih, tapi terkadang pagi-pagi saya harus melayani nasabah, Pak. Pagi jam berapa lainnya Sabah mau jam 8. Pagi saya
dari jam Bukannya 8 jam kan 9? itu full ya. Terkadang saya keluar kantor Enggak, juga jam bukan 8 kamu Pak. mulai nasabah mulai jam Pagi berapa? biasanya saya kan kalau janjian dari jam 8 Jam sampai 8 jam 4. ke jam 4. Kok lama banget tuh. Jam 8 Iya, sampai jam sampai jam 4 sore. Iya. 4. Pulang baru ngumpul Oh itu. iya, kadang kan aku kan buka layanan juga kan buat nasabah-nasabah yang mau gadai. Terus Nah, abis itu apa pulangnya harusnya kan aku udah bisa closingan nih nah, plastik-plastikin emas nasabah-nasabah yang gadai itu kan sore-sore hari ya sekalian ya. gitu kan. Kadang kalau yang agak sulit itu adalah karena saya harus keluar juga Pak. Karena kan saya juga marketing juga, jadi saya harus keluar juga nyari nasabah. Nah, kalau saya Jadi dulu habis yang waktunya di situ sih. kalau keluar itu nanti ada administrasi yang nangani lain, nangani administrasi. Nah, itu saya nggak ada, Pak. Nah, itu bikin Jadi lembur itu. administrasi juga, keluar juga. Nah, itu Nah, yang bikin lembur jadinya itu emang malam pulang pastinya terus. lebih sering pulang malam. Ya. Iya. Kalau Jadi karena keluar baru administrasi, bisa administrasinya setelah jam kerja. administrasi itu administrasi gade itu agunan pengikatan segala macam kamu juga ngerjain. Iya, betul. Kalau saya udah Penyimpanan ada administrasi, agunan, segala macam. saya udah punya bagian itu bukan administrasi namanya administrasi kredit, kredit lo punya. Mereka nangani itu. Jadi kalau saya keluar kantor saya bagian corporate kredit, saya kerja Ya, saya oh nggak di situ. gitu. Jadi nggak pakai lembur. Oh, ya. Gitu. Oh, Jadi terkadang nanti habis itu saya kasih juga sih ke bagian operasional. ya maksudnya Penyerahan sih, Pak. Penyerahannya sore ya hari. ya maksudnya itu pekerjaan itu ditangani semua ya mati karena kalau lama-lama pulang malam itu penyakit lever akan datang ya mati muda pasti Iya, betul, Pak. karena orang bank itu Aduh, umur 45 udah susah serem tuh. banget. Ya benar saya pernah kerja di bank 8 tahun 8 tahun nggak pernah lembur saya Iya. 5:30 teng pulang besok saya kerjaan lagi Hmm. pagi-pagi saya datang jam 7 kerjaan lagi ya ke nasabah saya ngatur tiap hari dengan nasabah karena dulu kan marketing kan nggak ada hampir nggak ada marketing sekarang marketing ada dulu zaman saya mana ada marketing bang nggak ada marketing kecuali bank swasta bank pemerintah mana ada orang datang ke bank ya marketing dana marketing Iya, kredit iya, Pak. ada dulu di bank ya nggak ada di bank ya memang persaingan ketat tapi bisa diatur lah marketing jangan dibebani administrasi kasian dia kan ya jadi konsentrasi hilang Iya. sampai di luar sampai di kantor kerja administrasi sampai jam 8 malam 10 malam ya itu repot tuh ya lama bisa lever tuh jadi Mm-mm. lever. Jadi kelelahan itu karena hampir tiap malam kerja ya, pagi sampai malam nggak kuat itu ya terasa setelah pensiun tuh pensiun sakitnya datang setelah pensiun Iya ya, Pak ya. ya tadi itu karena itu efektif ya tidak efektif dalam apa sistem prosedur itu nggak beres itu. Pembagian tugas juga nggak jelas juga. Jadi itu risiko teknologi di mana itu tidak mengurangi biaya itu. Mesti teknologi bisa kurang biaya. Misalnya contoh kalau kamu marketing ya, administrasi itu ketika input di aplikasi langsung selesai sudah. Kamu copy ke screenshot, nanti masukkan ke teknologi langsung teknologi yang mengumpulkan data-data itu semua. Jadi nggak usah balik ke kantor, kamu kerja di luar, kerja di rumah bisa lah, ya. Mesti harus ke kantor. Pada aplikasi bisa input di mana-mana, ya. Tapi harus ke kantor lagi, ya. Macam malam segala macam itu. Itu karena televisi. Jadi itu teknologi tidak mereduce cost, ya. Because tetapnya kerja tambah lembur. Lembur itu kan jadi besar. Ya, AC malam berapa? Gaji lembur juga nambah. Dan juga kadang lembur cuman kerja yang parah itu kerja malam itu kerja santai, kerja mikir tuh. Kerja mikir nggak bisa malam, pagi. Jadi kerja sisi aja malam, lembur itu kerja sisi aja. Kerja administrasi semua ini. Ya, nah, Oke, baik. itu yang menyebabkan banyak di sini sekarang tuh banyak lembur. Kadang-kadang ada sifat di kepala cabangnya. Kalau dia datang ke bank tuh sore, pagi entah kemana nggak jelas. Pas sore diajak rapat sore. Rapat boleh selesai jam 8 malam, 9 malam. Nggak boleh pulang semua. Ini mana dia lembur di kantor. Kan repot tuh. Ya.
Penyakitnya seperti itu. Nggak boleh pulang satu pun. Kalau yang satu pun udah selesai kerjanya. Nggak hanya nyantai aja, ngobrol, main game, internet, ya. Kerjanya apa ini ringan doang, ngecek-ngecek. Kamu itu ngecek administrasi, ngecek ini besok itu. Nah, itu kan kerjaan yang bisa diakses oleh aplikasi itu. Tinggal dimasukin selesai udah itu. Ya. Saat di tempat itu bisa diinput data ya, di aplikasi. Ya. Nggak mesti harus balik pulang itu. Itu yang penyakitnya kalau sekarang itu teknologi bikin sengsara lah mereka. Nggak bisa gunakan secara efektif. Jadi ya dampak dari venue itu eh, kapasitas cross marketing. Jadi di cross marketing itu juga menyebabkan juga ada beberapa increase inovasi. Nah, kalau seandainya ada inovasi, ada teknologi itu bisa menyebabkan sumber pendapatan meningkat. Ya. Tapi banyak administrasi yang bukan inovasi, nggak ada inovasi itu maka teknologi ya. Kalau service quality, efek juga ada kualitas service yang meningkat, ya. Meningkat, ya. Dan kalau bisa datang ke DB itu tuh sekali aja, habis itu udah melalui online aja gitu, online aja. Kalau kalaupun ada yang politik ke lapangan, mestinya administrasi ada dengan di kantor. Misalnya kamu di ke lapangan, kirim aja dokumen ke temannya di kantor, nanti dia beresin semua. Kirim dokumen kan bisa melalui online. Ngapain harus datang fisik kamu bawa ke kantor, di kantor kamu cek lagi. Kamu lagi di tempat debitur jam 10 siang. Kamu beli dokumen, kamu foto kirim ke temannya di kantor. Kamu selesaikan masalah administrasi. Nanti dokumentasi nyusul ke kantor, saya tinggal antar aja, langsung pulang. Kan bisa seperti itu. Tapi itu nggak terjadi kan, nggak terjadi karena pola pikirnya itu makin lembur dianggap makin rajin. Padahal lembur itu malah nggak rajin. Kalau di Singapura, di Hong Kong, di negara maju itu, lembur itu betul-betul efektif. Ya. Kalau bisa jangan lembur. Jangan lembur. Jadi dimakan waktu seperti siang. Ya. Jadi 4:30 mereka pulang karena hazazi juga kan. Pekerja orang dengan buruk sampai malam, nggak digaji apa-apa, tiap malam. Kalau sekali nggak mesti mending lah. Jadi sekali 2 minggu, sekali sebulan. Lembur itu kan hak hak hazazi karyawan untuk istirahat. Ya. Lalu kan ke KP itu. KP itu parah lagi. Itu. Itu di luar negeri jadi perhatian itu. Perhatian serius ya. Kalau pikir sensitif ya. Sensitif. Yang pekerja siang, kerja malam. Kalau memang butuh malam ya, yang orang bersangkutan gantian lah ya. Ada yang kerja malam, kerja siang. Ya seperti operator operator terima telepon itu kan shift itu 24 jam kan. Itu kalau memang harus lembur malam nggak apa-apa. Shift. Yang orang bersangkutan tiap malam eh, pulang malam, aduh, sangat kebayang kerja sekarang. Saya dulu waktu di bank itu 4:30 tank pulang. Kalau lembur paling saat bikin anggaran, kan sekali. Akhir tahun itu nggak tiap hari. Paling hari, misal kalau udah mepet ke mau rapat, itu baru 3 hari 2 hari. Setelah itu kan tidur tidur lagi nggak ada masalah. Ya. Pagi 7:30 udah sampai di kantor, jam 7 udah sampai di kantor. Jadi cost effect juga bisa dengan biaya lah. Ya. Nah, ini dampak biaya kepada industri itu tergantung pada kurva itu economy of scale-nya. Jadi kalau seandainya industri itu economy of scale-nya rendah, kalau pakai teknologi canggih, kemungkinan dia mereduce revenue, high cost, meningkatkan increase cost. Karena skala ekonominya kecil. Jadi skala ekonomi tinggi bikin teknologi itu yang canggih mungkin akan mengurangi cost. Tapi kalau dia skala ekonomi rendah bikin teknologi canggih ya nggak bisa mengurangi cost lah. Jadi ekonomi scale scope itu penting. Ya. Ya, dari pertimbangan dalam menentukan teknologi. BPR punya banking yang canggih, itu malah uh, increase cost, ya, karena skala ekonomi kecil. Ya. Nggak bisa kita anggap teknologi itu akan mengincrease revenue dan reduce cost. Ya. Jadi data-data mereka itu menyebutkan bahwasanya perusahaan besar itu lebih cenderung efisien, sehingga dia bisa dibantu oleh adanya teknologi ya, perusahaan besar. Perusahaan kecil enggak. Perusahaan kecil justru menggunakan teknologi yang tidak butuh high tech, dia malah lebih efisien dibandingkan kalau menggunakan high tech. High tech. Misal perusahaan itu apa? Kalau dia
pinjol-pinjol itu kan punya online itu, perusahaan online pinjol itu kan dia kecil, guna etik ya. Tapi etiknya kan dia tidak bayar, dia cari etik yang efisien. Dia tidak punya aplikasi, tidak punya soal internet dan sebagainya. Dia menggunakan aplikasi sederhana ya, lebih murah, ya, lebih murah. Jadi eh, tidak berdampak lah kepada teknologi risiko. Nah, kalau seandainya dia menggunakan teknologi risiko over capacity, dampaknya ke personal risk, ya, risiko. Ya. Jadi akan menimbulkan dampak seperti berkurang aktiva, ya, hilangnya hak regress, loss, recourse, ya. Kemudian restitusi, kemudian keputusan legal liability, loss of damage to asset, ya. Itu risiko, ya. Jadi risiko yang muncul di personal risk. Employee itu karyawan itu misalnya turnovernya semakin sering, itu juga risiko personal, ya, di personal. Kemudian fraud, error, ya, dan sebagainya. Nah, jenis risiko teknologi risk seperti programming error, ya, model risk, ya, mark-to-mark error, management information, IT telecom system outage, teknologi prima failure, ya, failure contingency planning. Kemudian juga customer relationship risk, contractual disagreement, kontrak yang tiba-tiba diputus oleh customer, dissatisfaction from purely performing technology, itu juga menimbulkan risiko bagi risiko operasi, kegagalan dari sistem, itu risiko operasi. Nah, betul aset risk seperti safety, pengamanan kurang sehingga banyak aset yang dicuri, hilang security-nya. Juga safety itu kebakaran dan sebagainya. Keamanan operating cost dan overflow, ya. Kemudian external risk seperti internal fraud, taxation risk, legal risk, war, market collapse, reputation risk, dan relationship risk. Nah, bagaimana pengolahan risiko personal ini? Pengolahan risiko personal itu ada 4 kan. Manajemen risiko itu apapun risikonya, risiko personal, risiko kredit, risiko valuta asing, risiko likuiditas. Pasti ada 4 proses dalam. Pertama identifikasi, yang kedua pengukuran, 3 monitoring, yang keempat adalah mitigasi kontrol terkait dengan reporting juga. Jadi itu yang 4 itu yang harus dilakukan oleh dalam proses manajemen risiko. Identifikasi itulah dalam rangka kita bisa mengidentifikasikan di awal risiko apa yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan mengetahui risiko akan terjadi, stok itu akan berkurang sehingga mengurangi beban biaya juga. Ya, ya, kalau stoknya berkurang kan sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi recovery lebih cepat di recovery dengan mengurangi kerugian yang diderita. Kalau makin lama recovery, kerugian bertambah terus, ya. Nah, itu identifikasi itu membantu sekali. Pengukuran itu kalau diketahui berapa risiko yang akan dihadapi, berapa rupiahnya dampak ke perusahaan, itu bisa di target bagaimana mengurangi risiko itu. Ya. Kalau nggak tahu berapa kerugian kan susah juga, ya. Susah juga. Jadi setiap langkah-langkah dalam risiko itu berapa pengurangan risiko juga ketahuan itu. Monitoring plus pemantauan risiko. Risiko makin monitoring lebih bagus sehingga bisa mengurangi risiko juga. Kalau ada monitoring kan repot. Risiko akan liar kemana-mana dan tidak bisa deteksi, akan makin sulit. Dan kemudian juga pengendalian investigasi. Jadi pengendalian itu dilakukan dari penyebab terjadi risiko. Dengan adanya mengidentifikasi, kita tahu penyebabnya. Misalnya risiko yang tadi itu tahu bagaimana cara penyebabnya apa, penyebab itu yang kita kontrol. Penyebab misalnya kebakaran, penyebab itu karena kelalaian dalam tempat masak, ada tempat-tempat yang sering kebakaran itu enggak diusahakan untuk bisa lebih mengurangi potensi kebakaran. Itu juga penyebab. Dalam proses perangkat dalam pengelolaan risiko personal dengan melakukan penetapan identifikasi ini. Tidak ada kebijakan untuk bagaimana identifikasi. Kemudian mengukur dan mencatat risiko terkait dengan kegiatan dan produk bank. Kemudian menentukan limit sesuai dengan toleransi risiko. Ya.
Kemudian menyusun rencana darurat contingency plan dalam kondisi terburuk. Dan kelima, menetapkan sistem pengendalian internal dan kontrol terkait dengan mengurangi risiko yang akan terjadi. Di samping itu ada business continuity management. Jadi untuk minimalkan risiko itu, lembaga keuangan perlu memiliki business continuity management. Itu proses manajemen terpadu ya, semua bagian dilibatkan untuk menjamin kegiatan operasional bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan bencana guna melindungi kepentingan para stakeholder. Jadi seperti contoh backup data itu salah satulah business continuity management. Jadi kalau terjadi kebakaran tidak mengganggu operasi ya, karena bisa mengaktifkan backup data dan ada juga jaringan lain yang tidak ikut terbakar ini. Jadi ada cloning dari proses itu dilakukan di perbankan itu. BCM itu merupakan bagian integrasi dengan kebijakan manajemen risiko. Jadi dengan ada BCM itu risiko itu sudah diketahui dan siap-siap kalau terjadi mereka akan tidak mengganggu operasional dan recovery cepat sekali. Pengelolaan risiko teknologi itu efisiensi teknologi berdasarkan pada hasil lower cost ya. Itu utama itu. Suatu teknologi dikatakan tidak berisiko, ada reduce cost ya. Gitu. Melalui improve requisition of input. Jadi peningkatan aplikasi input. Jadi misal contoh dengan sistem aplikasi tertentu atau metode tertentu, perusahaan itu memproduksi barang A itu coba-coba ya, nggak ada kejelasan standarnya. Sehingga bahan baku digunakan bisa lebih kecil, nggak jelas. Ya. Dengan adanya alat teknologi itu bisa lebih tepat. Ya. Ukuran tepat, fase tepat, kapan selesai tepat. Jadi tidak ada bahan baku terbuang ya, dan sebagainya. Boleh increase revenue melalui output lebih luas. Jadi dengan adanya teknologi itu, cakupan customer makin meluas. Dari customer 1 juta bisa 5 juta. Jadi customer yang bisa layani di provinsi sekarang sampai ke kota layani. Di kasus BRI itu punya satelit ya. Yang membesar bank. BRI sekarang udah hampir 2.000 triliun. Cepat sekali pertumbuhan. Karena penyerapan dana masyarakat dana ketiga cepat sekali. Karena tadinya mereka tidak bisa memberi dana di desa-desa, kecamatan, sekarang bisa. Ya. Bisa. Jadi seluruh Indonesia dana masyarakat bisa diambil oleh BRI. Ya. Cepat sekali pertumbuhan dana ketiga. Yang ketiga menyebabkan pertumbuhan aset. Ya. Maka kenaikan aset cepat sekali BRI. Dibandingkan bank lain yang teknologinya tidak sebagus BRI. Jadi skala ekonomi itu besar sekali. Jadi bisa beli satelit. Ya, tapi kalau tidak akan bagi BTN mungkin akan merugikan BTN. Akan increase cost ya. Karena skala ekonomi BTN lebih rendah pada skala ekonomi dari BRI. Juga Bank Mandiri skala ekonomi tinggi tapi tidak seluas BRI. Bank Mandiri. BRI itu punya namanya di samping BRI unit sampai ke desa dia punya agen-agen BRI. Agen itu di masyarakat. Yang di tempat di desa itu dia bisa menerima tabungan memberi kredit kepada masyarakat setempat. Nanti orang BRI bisa sekali seminggu, sekali 10 hari datang ke tempat dia itu mengambil dana, kredit dan sebagainya. Jadi agen ini yang bekerja. Karena tidak semua masyarakat desa itu bisa menggunakan teknologi, bisa internet segala macam aplikasi. Mereka perlu diajarkan. Yang petani itu di desa kan masih tingkat pengetahuan melek IT-nya masih rendah. Walaupun pakai HP pun, tapi nggak bisa menggunakan banyak aplikasi. Jangankan orang di desa ya, orang di kota yang umur di atas 60 tahun kan tentu bisa juga. Ya. Seperti teknologi, ini perlu dibantu. Negara kita malas ke bank urusannya. Ya. Jadi kontrol di operasionalisasi loss prevention, training melalui training ya. Preventif dalam menghindari kerugian. Training, kenapa training? Penyebab risiko operasional dari SDM. Karena tidak kompetensinya, karena tidak tahu. Jadi membaca peraturan nggak ngerti. Jadi meskinya di peraturan itu harus melakukan langkah pertama nggak dilewati, diterabas sehingga menimbulkan kesalahan error di bisnis, proses, hingga menimbulkan kerugian bagi bank. Ya. Nah, itu training. Training terus ada peraturan baru ada training.
ada kebijakan baru external planning. Ada karyawan baru di training. Dan itu penting dalam loss prevention. Lalu development, pengembangan karyawan, mereview kinerja karyawan. Supaya jangan sampai terjadi karyawan digaji tapi produktivitasnya nggak sesuai dengan gaji. Ya. Jadi kalau rajin sama pemalas itu digaji sama itu. Kan nggak ada review of employee-nya. Review kinerja nggak ada. Kalau ada sekali setahun, tapi nggak jelas juga ukuran. Baik diselek dari atasan. Kalau atasan suka ya itu akan bias pengukuran kinerja. Terus kontrol, planning, kontrol, loss control itu bagaimana planning itu bisa efektif ya. Semua kegiatan harus planning kan. Kalau kegiatan nggak planning nggak bisa dipenuhi kecuali hal khusus ya. Organisasi pengaturan, backup data dan sebagainya. Itu harus ada. Harus financing external insurance. Harus financing itu bagaimana menghindari kerugian keuangan. Kalau kerugian keuangan itu nggak bisa diatasi oleh Direktorat Risk Manajemen, maka perlu ada asuransi. Asuransi itu pengelola risiko pada ketiga apabila perusahaan tidak sanggup mengelola risiko itu. Ya, nanti kalau kelola pun lebih mahal biaya daripada pengurangan risikonya. Ya udah disediakan asuransi. Terus itu isolasi. Itu financial institution capital. Permodalan juga penting. Nah, bagaimana kita menghitung cukup modal? Ya. Pertama, kita menggunakan bisa basic indikator approach atau PID, pendekatan indikator dasar. Jadi ini pendekatan dasar digunakan untuk melihat sensitivitas risiko sehingga akan menghasilkan beban modal cenderung besar. Jadi itu dari laba bruto ya bruto. Jadi dengan ada beban modal itu bisa dihitung berapa modal minimum harus dipenuhi oleh perbankan itu. Ya. Jadi di gua tuh menentukan persentase tersebut sebagai alfa. Jadi kalau menggunakan basic indikator alfa itu ada indikator nama alfa yang bisa digunakan modal minimum yang ditentukan berdasarkan persentase dari interest income bank ya di persentase alfa. Nah juga nanti itu beban modal ya. Yang kedua standardized approach. Beban modal di masing-masing line bisnisnya di ya. Masing-masing line bisnis itu ada faktor beta. Jadi kalau yang basic itu satu indikator presentasi digunakan karena apapun itu digabung semua line bisnis. Sedangkan dari standardized itu line bisnis bagi 8 ya, 8. Masing-masing punya presentasi yang berbeda, namanya beta. Yang kedua, advanced measurement approach. Pendekatan advanced ini dia pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan standardized. Ya. Jadi bank diberikan kebebasan menentukan pengukuran risiko personal berdasarkan data-data historis yang mereka miliki. Ya. Nah itu menghitung kebutuhan modal kerja pakai minimum berapa setelah bank, tapi harus ada pertanggungjawaban. Dasarnya ada data historis, ya, data historis. Kalau standardized basic indikator ditentukan oleh bank, presentasi kemungkinan risiko yang akan timbul dari operasional itu melalui laba bruto kan. Jadi kalau yang advance ini menentukan sendiri, tapi dicek oleh bank sentral. Apakah benar nggak presentasi itu, dari mana datangnya? Ya. Nah, kita lihat di basic indikator approach ya, ada sudah PID kalau bahasa Indonesia PID ya. Berarti ATM risiko personal itu dihitung 2,5%, 2,5% dikali beban modal risiko. Nah, 2,5% ini indikator ATMR-nya. Ya. Nah, beban modal risiko nanti pengalinya alfa dikali dengan rata-rata laba bruto. Alfa itu untuk yang basic ini 12% alfa. Jadi 2,5% dikali beban modal itu dapat dari 12% dikali rata-rata beban laba bruto ya. Laba bruto itu ketentuannya lah kalau dari basic ini. Jadi itu laba bruto aja, yang laba aja. Kalau rugi nggak masuk ya. Misalnya 3 tahun terakhir labanya 2 tahun. Berarti laba tahun pertama ada 2 tahun laba nanti dibagi 2. Dikali alfa. Alfanya kan 15%. Ya. Itu. Kalau laba bruto 3 tahun terakhir laba semua, laba dibagi
tambah 3 bagi 3, hanya 3. Tapi kalau laba bruto 3 tahun terakhirnya 1 aja, 2 kali rugi, 2 tahun lagi rugi, maka laba bruto dibagi 1, kan 1 aja. Dikali alfanya 15%. Ya. Kalau 3 tahun terakhir nggak ada, labanya pakai laba setahun, tahun keempat, tahun kedua, tahun keempat, kelima, atau keenam. Yang mana kalau tahun keempat masih rugi, itu kelima masih rugi, berarti ambil laba bruto tahun keenam. Ya, keenam itu apa? Laba tahun keenam sebelumnya, sebelum sekarang ya, bukan yang akan datang. Ini contoh misal gini, misalnya data bruto 2012 sampai 2008. Kita mencari berapa risiko personal, beban modal risiko personal sama ATM personal di tahun 2013. Nah, kita cari data personal 2012, 11, 2020. Data laba semua tiganya kan. Jadi saya pakai 750 tambah 3.000 tambah 250 bagi 3 dikali 15%. Betanya, beta alfanya 15%. Terus setengah kali dengan beban modal. Beban modal 15% kali data bruto. Dapat 3.750. Ya, ini ATMR-nya. Jadi kalau sudah mencari karya, karya itu kadang karya itu loh, equity dibagi dengan ATMR, ATMR kredit, ATMR personal, ATMR pasar. Nah, ATMR kredit ada hitungannya di suku kredit. Nah, ATMR pasar operasional angka 3.750 ini. 3.750. Nanti ATMR ini operasional 3.750, ATMR pasar hitung lagi. Dia kali hitung ATMR. Ya. Nah, kalau standar itu tadi kan satu kan tuh brutonya 1 aja total kan. Kalau Strades itu dibagi 8 line bisnis ya, perbankan itu. Terkait dengan manajemen keuangan, kemudian perdagangan dan penjualan, perbankan retail, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, kemudian jasa custody, juga aset ya, dan jasa broker retail ya. Lupa ini. Nah, masing-masing dari line bisnis itu alfa itu tapi nama beta itu. Sama kayak alfa di basic itu kan 1 alfa. Dia Pak, nama beta. Ini nanti modal beban modal beta dikali dengan laba bruto rata-rata masing-masing line bisnis. Jadi setelah dapat beban modal totalkan baru kali 2,5%, baru ATMR dapatnya. ATMR. Ya. Ini contoh seperti ini ya, ini cara ngitung dari masing-masing bisnis itu. Nah, ketentuan dalam hitung laba bruto itu beda sama basic. Kalau basic itu kan yang dihitunglah yang laba aja kan. Misal 3 tahun terakhir, tahun pertama laba, tahun kedua nggak laba. Jadi itu tahun pertama aja rata-rata laba brutonya. Dibagi 1, maka bagi 3. Itu nggak sesuai dengan logika matematik, nggak sesuai gitu. Tapi kalau dia standar sesuai dengan logika matematik, rata-rata itu mau laba, mau rugi, tambahkan bagi 3. Ya. Jadi walaupun rugi, itu rugi 3 bagi 3. Kalau di basic kan rugi nggak masuk ya. Itu rata-rata laba bruto. Ya. Nanti masing-masing dikali dengan beta lainnya. Contoh bisa seperti contoh ya, perhatikan contohnya. Ya. Misalnya ini lem bisnisnya ada 8 nih. Masing-masing ada datanya, ini Dujen keluar ya. Ini saya perhatikan nih data kecil ya. Kelihatan nggak angkanya yang di kotak itu? Kelihatan nggak angkanya? Ya, angka Yang segini. Enggak gerak nih. Luput juga nih.
Ya. Datanya dari tahun 2010 sampai 2008 lah, 2008, 2009 sama 2010. Kita menghitung berapa ATMR risiko personal atau 2011 ya. Karena ini pengguna standar DES, jadi ada 8 bisnis ya. 1, 2, 3, 4, 8. Masing-masing ini informasi labanya. Emisi pertama labanya 2010 3.000 tambah 3.000 1.100 tambah 1.000 dibagi 3 dapatnya berapa? Dapatnya lah 1033,3 ya. Kemudian betanya kalau yang satu itu betanya lah 18%. Jika 18% dapatnya berapa? 186 ya, 186. Ya. Ya. Sebentar. Bentar ya. Ini bentar. Slide lagi. Ada kepotong. Bentar ya. Kembalikan lagi ada yang potong ya. Kita punya sudah nggak ngerti ya. Jadi misalnya ya, ya. Tujuh ini bentar. Lagi. Ya. Ya. Ya, ini. Jadi misalnya kita menghitung berapa beban modal untuk dan corporate finance ya. Jadi datanya kan ada 3 tahun tuh. 1.000 tambah 1.100 tambah 1.000. Dibagi 3 dapatnya 1.033,3. Dikali beta corporate finance ini 18%. Dia dapat beban modalnya 186. Dan trading and sales. Datanya kan 2.200 di data situ. Dikurang 1.000 ditambah 0 bagi 3. Dapatnya 400. Dikali betanya 0,18%. Dapat beban modalnya lah 72. Dan retail banking. Retail banking ada brutonya 4.000 tambah 4.500 tambah 5.000 bagi 3. Dapatnya 4.500 dikali beta 12%. Dapat 540. 10 ya. 540 dapatnya. Ini tempatnya sudah. Ya. Jadi 540 ya ini. Aduh, ini nggak sejajar nih. Bentar. Ya. Ini. Ini. Ya. 540 beban modalnya. Kemudian kalau commercial banking data di laba brutonya minus 1.000 tambah minus 4.000 tambah 0 bagi 3. Dapatnya minus 1666,7 dikali betanya 15%. Dapatnya 250. Ini saya bentar.
Ini saya jalan dulu ya. Saya jalan dulu nanti kalau ini sudah. Yes. Ini saya jalan dulu. Ya, itu ya. Ini perhitungannya. Kemudian seperti agensi survei. Agensi survei itu data laboratorium 55 tambah 50 tambah 35 bagi 3. Rata 60. Dikali betanya 15%. Dapat 9. Kemudian aset manajemen. Itu 1250 di minus 750 tambah 0 bagi 3. Dapat 166,7 kali 12%. Dapat 20. Kemudian dari situ lah 1000 tambah dikurang 250 bagi 0 tambah 0 bagi 3. Dapat 250 kali 12%. Dapat 30. Nah, total beban modalnya, ini total beban modal ya. Beban modal nih. Beban modalnya 640,6 ya. Beban modal, total beban modal ya. Ini total beban modal. Beban modal. Modal dapatnya lah. Nah, itu ya. Dapat 40,6 ya. Kemudian ATMR-nya beban modal ini dikali dengan 12,5%. Dapat 8.075. Ya. Ini ATMR kalau menggunakan Strades ya. Dapat berapa itu? 8 apa? 6 8.075 ya. 8.075 ya dapatnya. Kalau menggunakan basic ya, basic ini tambah totalnya. Total kan kalau 2010 8.805, 2009 minus 2.000, 2008 6.075. Karena minusnya nggak masuk dalam rata-rata, ada 2 aja 8.805 tambah 6.075 tambah bagi 2 ini dapatnya. Dikali 15%, 15% ya. 50% dari alfanya dapat beban modalnya lah 1131. Ini beban modal kalau menggunakan basic ya. Nah, kalau ATM ini berapa beban basic itu? 12,5% kali 131 dapat 14,137. Jadi ya jumlah besar ATM-nya lah kalau menggunakan basic 14,137. Kalau makin besar ATM ini maka karnya makin turun. Sehingga harus penuhi tambah modal lagi. Maka bank itu lebih suka menggunakan Strades ya. Pada basic ya. Basic lebih tinggi. Ini apa? Beban modal lebih tinggi sehingga ATM lebih tinggi. Ya. Kira pertanyaan sampai sini. Kira pertanyaan. Kira pertanyaan sampai sini. Kira pertanyaan enggak? Nah, kita ada kuliah satu kali lagi ya. Karena Sabtu depan saya nggak bisa masuk gitu. Sabtu karena saya ke Bengkulu tanggal 14 sampai 19. Nah, sehingga nanti ada kuliah pengganti Seninnya. Kalau Senin depan habis Senin satu lagi. Habis itu kan UTS ya. UTS kan mulai Rabu itu. Nanti hari Senin itu saya akan bahas soal yang kira-kira mirip di UTS lah. Ya. Soalnya. Ya. Jadi karena kalau hari Selasa saya nggak bisa. Senin besok saya udah janji sama kelas jam 8 tadi untuk penggantinya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya ada di Bengkulu. Nggak mungkin saya kuliah online karena ada tugas saya situ ya.
Nah, berarti Senin depan lagi, Senin depannya tanggal berapa itu? Tanggal setelah tanggal 19, 21, tanggal 21 Oktober. 21 Oktober kita kuliah penggantinya. Ya. Jadi supaya ujiannya kan minggu depan itu. Apa? Setelah tanggal 1 itu ujian UTS kapan ya? Udah keluar ininya, jadwal ujian UTS-nya. Ya minggu satu lagi kan ujiannya. Udah seminggu lagi ujiannya. Ya. Halo? Halo Iya, Adian. Pak. Ya. Jadi kita kuliahnya pengganti tanggal 21 ya. 21 Oktober. Iya. Kuliah aktif itu tahun Oktober. Kita bahas soal yang keluar tanggal UTS itu. Sekarang jam berapa nih? Jam 12 ya. Kira pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Siapa yang belum bisa absen tadi? Yang belum bisa absen enggak? Ya, di berapa Tadi saat? pas saya ke Kental udah ke absen belum, Pak? Di Ratna, udah. Oh, Ratna udah ya? Oke, 1, 2, makasih, Pak. 3, 4, 5, 6 ya. Ada 5, ada 6 ya. Yang datang 6. Ya. Hmm. Saya buka absen lagi. Pokoknya saya ada yang belum bisa absen. Ya. Yang ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7 hadir. Satu lagi siapa nih? Dia absen 6. Malah suruh hilang hilang, hilang saya absen loh. Ya. Coba Pitia ada Pitia. Pitia ada. Ada, Pak. Helmi, Ada, Pak. kalau Siti ada. Ada, Pak. Ya apa si Filza? Filza ada. Siapa namanya? Filza ada. Kali hilang di mana dia? Dan si Randi ada. Ada, Pak. Si Ratna ada. Itu ada. Kemudian si Ada, Pak Ratna. Abi ada. Ada, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 udah. Satu lagi nggak ada. Salah absen saja. Ya. Oke, sampai ketemu. Coba deh apa saya foto ya udah hadir nih. Coba satu. Coba siapa di si di Filza ada. Ada, Pak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau dipanggil nggak ada. Bentar. Tadi saya habis ke toilet, Pak, maaf. Ya. Coba di wajahnya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi kamu hadir ya. Bentar. Tapi kita nggak hadir. Ini jauh ya. Jadi 7. Pak, berarti kita nggak ada kelas yang asinkron itu ya, Pak ya? Berarti diganti jadi Apa? hari. Berarti kita nggak ada kelas yang asinkronis itu ya, Pak ya? Sebelumnya itu saya nggak tahu gimana kamu bahas soal. Atau soal kerja Oke. sendiri ya, bahas soal. Saya kasih soalnya. Dari sini mau nggak? Bahas soal aja, Pak. Hah? Bahas soal aja, Pak. Bahas soal ya nggak mungkin kan? Saya karena Hmm. bahas soal itu gimana sinkronnya? Ngerti nggak kamu soalnya? Iya. Mau jawaban juga nggak belum ngerti. Jadi bisa wajah sendiri bisa nggak? Halo? Iya, bahas soal aja, Pak. Kalau bahas Bahas soal. soal. Iya, Senin tanggal 1 bahas soal kita jam 7 malam itu ya. Iya. Malam itu. Kau udah pulang kerja semua kan? Tapi belum pulang kerja jam 7 malam tuh. Saya, Pak, masih di jalan jam 7. Insya Allah, Jadi, Pak. Insya Allah, Pak. siapa mesti jalan Sirana? Insya Allah, Jam 7 Pak. malam. Saya, Pak. Tapi, Nah, Pak, usahakan ya. Berarti Insya nanti Allah soalnya bisa, Pak.
Ya, Bisa. pakai HP dengerin itu. Nanti itu apa? Nanti rekamannya saya di YouTube ya. Iya, Pak. Di YouTube juga rekamannya. Baik, Pak. Oke, itu aja sampaikan. Mudah-mudahan sukses semua ujiannya. Amin. Kalau semua ya. Amin. Terima kasih, Amin, Pak. amin. Sehat Terima selalu. kasih, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Sama-sama.